konflik agraria itu segera diselesaikan, segera diputuskan untuk diberikan kepada kaum petani. Hari ini kemenangan kecil bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah tidak lagi diusir, sudah tidak ada lagi pengusiran dan sebagainya, penakut-nakut tidak ada lagi. Itu sebagai kemenangan. Kalau menurut saya itu kemenangan yang luar biasa. Sementara di daerah lain, di tempat lain itu masih berjibaku untuk menguasai dan sebagainya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah luar biasa bergabung di dalam organisasi, yakin organisasi melindungi perjuangan bapak-bapak, menuntut hak atas tanah sebagainya, sampai hari ini itu tetap dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Pada perkembangannya, apa yang disampaikan oleh ketua wilayah maupun cabang, kenapa ini harus kita rapikan lagi, kenapa harus kita tuntaskan lagi? Kita belum selesai, masih jalan panjang masih harus kita tempuh. Di tengah jalan banyak anggota yang mundur, di tengah jalan banyak orang yang tidak mau bergabung lagi dengan SPI. Terakhir SPI membuat kebijakan, SPI memastikan setiap orang, setiap anggota di dalam SPI ketika berjuang bersama SPI maka wajib menjadi anggota dan wajib menyerahkan kasus tanahnya kepada organisasi. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah supaya tidak ada orang yang numpang, kalau bahasa teman-teman penumpang gelap. Ada nggak penumpang gelap? Banyak. Ya, dari awal tidak berjuang, kemudian sudah kelihatan mau berhasil, ikut bergabung. Wah, banyak. Semoga ini tidak banyak ya. Saya bercerita di tempat yang lain. Di tempat yang lain juga sama. Awalnya kalau Bung Rojak tadi bilang sama dengan melukis langit tadi itu sepertinya tidak mungkin. Tapi hari ini kemungkinan kita menang sangat besar. Sehingga banyak orang yang kemudian yang dulu mencibir perjuangan kita, banyak orang yang kemudian bergabung sama kita. Nah, pada perkembangan selanjutnya adalah bagaimana ini untuk menertibkan anggota. Maka seluruh anggota SPI yang bergabung di dalam SPI wajib membuat surat pernyataan kepada SPI bahwa tanah sedang diperjuangkan oleh organisasi dan sekaligus menjadi bagian di dalam organisasi. Ini penting karena kita SPI sudah hampir seperempat abad ini Pak ya, perjuangan SPI sudah hampir 25 tahun. Seluk-beluk bagaimana kalau tadi Ketua Tantan bilang anggota kita ya kemudian menjual beli tanah dan sebagainya, itu tidak hanya terjadi di sini, di tempat Warung Kiara sama ya, di tempat di Sumatera sama. Maka perbaikan-perbaikan organisasi, mendisiplinkan anggota dan sebagainya itu mutlak untuk dilakukan. Bukan apa, ya karena ini ada penegasan, karena kita sudah banyak pengalaman. Yang ketiga, kalau persoalan reforma agraria itu tentu ada dua hal yang penting ya di kita maupun di pemerintah. Setiap kali pemerintah mau mendistribusikan tanah, itu siapa orangnya? Ya kan? Itu selalu menjadi pertanyaan. Sehingga penting bagi SPI untuk menertibkan siapa anggota kita adalah ini. Nomor KTP, alamat ini, tanah berbatasan, tanah garapan ini sebagainya. Itu menjadi penerima hak. Kalau itu tidak dilakukan maka tidak mungkin itu bisa dilakukan. Begitu juga tentang tanahnya di mana. Di sini ada tanah yang sedang kita konflikkan, sedang kita tuntut ya. Pertama perkebunan, Bumi Loka, kemudian PTPN, ada satu lagi perhutani. Nah mungkin kita akan suatu saat kita akan diskusi karena kemarin sudah disampaikan kepada tim reforma agraria ada keputusan menteri terbaru bahwa keputusan menteri KLHK Kementerian Lingkungan Hidup sekarang ini mau mengambil alih tanah 1,1 juta hektar yang selama ini dikuasai oleh perhutani. Ada nggak sini perhutani? Ada. Ada kan? Ada. Nah itu nanti setelah kita cek, kita data di mana 1,1 juta hektar menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu yang mau diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk dilakukan salah satunya meredis atau melakukan reforma agraria. Jadi perhutani yang selama ini menguasai perhutanan itu akan diambil seluas 1,1 juta hektar. Ini keputusan menteri, bukan keputusannya SPI, bukan keputusannya siapa-siapa, keputusan negara. Ya kan? Artinya apa? Artinya perjuangan kita menuntut hak itu legal.
Ada undang-undang, ada keputusan-keputusan pemerintah yang dibuat. Itu keyakinan kita. Jadi tidak perlu ada takut, tidak perlu lagi ada misalkan curiga dan sebagainya. Tapi yang menjadi keyakinan kita semua bahwa perjuangan tanah kita adalah hak yang sudah diatur dan sebagainya melalui undang-undang dan sebagainya. Nah, banyak sekali undang-undang yang sebenarnya itu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bagaimana perjuangan menuntut kita atas tanah dan sebagainya itu menjadi penting. Karena kalau perjuangan kita selama ini kan sebenarnya kan ada 3 hal yang pokok yang tadi supaya tidak ada jual beli, ya tidak ada lahan garapan dan yang lain-lain. Yang pertama, kalau dalam konteks dalam hal pembaruan agraria kita menuntut hak atas tanah. Itulah sebagai alat produksi kaum petani. Kalau petani nggak punya tanah, namanya bukan petani. Kan gitu kan? Sehingga ketika tanah sudah diberikan, sudah digarap dan sebagainya, maka tugas kedua adalah tanah yang sudah kita kuasai, kita produksi. Bidayakan tanah itu menjadi sumber kehidupan. Ya, ditanami pangan, tanami kayu, semua harus diolah. Jadi tidak boleh jadikan komoditas, tidak boleh dijual beli. Ini yang sering terjadi. Alasannya banyak orang menjual tanah ya karena tidak punya modal untuk menggarap, pupuk tidak punya duit. Nah itu masalah lagi, sehingga organisasi ini menjadi penting. Persoalan SP itu tidak cukup hanya ngurus tanah. Perjuangan SP itu juga ngurus bagaimana petani mempunyai akses modal, bagaimana petani mempunyai akses pupuk, bagaimana petani mempunyai akses pasar. Ini tugas organisasi. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya tanah, digarap, kemudian tidak berorganisasi, saya yakin akan mengalami banyak hal-hal yang itu mungkin gagal lagi. Sehingga tanah dijual, tanah digade. Kan gitu. Nah ini jadi yang namanya reforma agraria, penataan tanah tadi itu tidak cukup hanya tanahnya yang ditata supaya adil dan sebagainya, tidak cukup. Tapi yang ditata lagi adalah bagaimana cara berproduksinya, bagaimana tanah yang sudah kita kuasai, kita garap, kemudian kita tanami apa, kita pupuk apa, ya kan, pakai benih apa dan sebagainya. Ini yang kita tata lagi. Nggak punya modal untuk beli pupuk, ya kita bikin pupuk sendiri. Bisa apa yang nggak bisa dilakukan oleh petani. Pupuk dari zaman dulu ya nenek moyang kita tidak pernah pakai pupuk kimia tapi bisa bagus dan sebagainya. Nah itu kita kembalikan. Nah yang ketiga bicara tentang kalau dalam konteks reforma agraria yang ditata itu tidak hanya pada alat produksi. Yang ketiga adalah bagaimana pemasaran, kita bangun kooperasi. Jadi rangkaian perjuangan petani, rangkaian perjuangan SPI inilah yang sampai hari ini terus kita lakukan. Kita belum selesai di kasus tanah. Kasus tanah sudah digarap, sudah dikuasai, ternyata masyarakat tidak sanggup lagi mengerjakan karena nggak punya modal, dijual, kan gitu kan, digadekan dan sebagainya. Berarti ada yang keliru, ya, ada yang keliru, sehingga organisasi hadir, SPI hadir tadi itu untuk menjawab bagaimana problem-problem problem-problem anggota tadi yang berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan pasca produksi, panen dan sebagainya, itu juga harus dikelola, harus dikendalikan oleh organisasi. Ini penting, kehadiran organisasi itu tidak cukup hanya bicara tentang tanah. Banyak anggota-anggota kita sudah punya tanah, ya kan? Untuk kumpul-kumpul nggak mau, ya untuk gotong royong nggak mau, karena sudah merasa selesai berjuang. Kalaupun mau dia titip duit, mendelegasikan, menyuruh anaknya untuk hadir. Ya kan? Kalau enggak misalkan dia jemo nggak perlu, dia sumbang kendaraan. Bukan itu. Kehadiran organisasi, kehadiran anggota kepada organisasi itu ya keseluruhan. Tidak cukup hanya titip. Mentang-mentang sudah tanah sudah didapat. Nah saya pikir di sini tidak ada, tapi di tempat yang lain itu masih banyak terjadi. Sehingga penting di dalam organisasi, perbaikan organisasi, nanti kita akan diskusikan dengan ketua wilayah, karena kita di tahun 2020 akan melakukan kongres, Pak. Seharusnya kongres SPI tahun 2019 karena pandemi ini kita undur, sehingga keputusannya kita akan melakukan kongres di tahun 2022. Catatannya adalah untuk bisa melakukan kongres SPI tingkat pusat, maka harus ada rapat namanya musyawarah cabang dan musyawarah wilayah.
musyawarah cabang bagi DPC Sukabumi itu harus ada dilakukan musyawarah cabang atau muscap. Apakah memilih kembali atau pergantian dan sebagainya, harus ada ketetapan karena masa kepengurusan SP itu selama 5 tahun. Begitu juga nanti di wilayah, di provinsi juga akan melakukan hal yang sama, melakukan musyawarah wilayah untuk melakukan regenerasi, kepengurusan dan sebagainya. Itu akan namanya dilakukan di musyawarah wilayah. Begitu juga di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu nanti bisa kita lakukan apabila seluruh kepengurusan wilayah di seluruh Indonesia anggota SPI itu sudah melakukan musyawarah wilayah. Begitu juga selanjutnya di cabang dan seterusnya. Jadi penting. Jadi organisasi ini sebagai alat kita, organisasi sebagai rumah kita. Ya kalau alat ini tidak bisa kita jadikan untuk perjuangan, ya kenapa Bapak kita bergabung? Harus kita manfaatkan secara maksimal. SPI, organisasi apapun yang kita lakukan itu adalah untuk menentukan bagaimana perjuangan SPI menuntut tanah dan sebagainya itu terpimpin, terdisiplinkan di dalam sebuah organisasi. Nah, ini yang menjadi catatan dari kita. Kita mungkin sudah agak mau maghrib ini ya. Nanti kita bisa banyak diskusi atau tanya jawab kalau memungkinkan. Tapi secara jelas, secara tegas, ya, Serikat Petani Indonesia hadir di dalam perjuangan reforma agraria itu memang menjadi tuntutan kita semua, tuntutan anggota. Ada ketidaktimpangan, ada ketidakadilan sumber-sumber agraria, tanah dan sebagainya. Segelintir orang menguasai jutaan orang tidak punya tanah. Inilah semangat kita, semangat Bapak-Bapak bergabung di dalam SPI untuk mengakhiri supaya ketidakadilan agraria ini kita selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.